Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Sekitar bulan September 2020, masyarakat di India dihebohkan oleh berita mengenai seorang dokter bedah yang ditangkap karena membunuh ratusan orang. Dokter itu bernama Devendra Sharma. Dokter iblis ini bisa disebut juga sebagai pembunuh berantai atau serial killer. Devendra melakukan aksi kejinya sekitar tahun 1994 sampai 2004. Sebenarnya, siapa itu Devendra? Devendra Sharma bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Devendra lulus dari sebuah universitas yang terletak di Bihar, India. Devendra ini bergelar BAMS atau Ayurveda Medicine. Jadi, Ayurveda ini adalah metode pengobatan alternatif tradisional yang diakui di India, Nepal, dan beberapa negara lain di Asia Selatan. Devendra bukanlah seorang praktek ilegal, karena dia memiliki izin praktik. Pemilik gelar BAMS ini juga diizinkan untuk melakukan tindakan pembedahan pada pasien jika memang terpaksa atau saat pasien benar-benar membutuhkan. Berbekal gelar BAMS dan izin praktek, di tahun 1984 Devendra membuka klinik pengobatan Ayurveda. Pada awalnya, semua berjalan lancar dan tidak ada masalah sampai di tahun 1994. Jadi pada tahun 1994 ini ada sebuah perusahaan penyalur gas yang bernama Bharat Petroleum. Nah, Bharat Petroleum ini mulai membuka peluang pada publik untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Ternyata Devendra tertarik pada kesempatan itu dan berinvestasi sebesar 220 juta di Bharat Petroleum. Sebenarnya, banyak orang lain yang juga ikut berinvestasi di perusahaan itu, karena Bharat Petroleum dianggap menjanjikan. Tapi sayang, setelah mendapat banyak modal dari masyarakat, perusahaan itu mangkir dari tanggung jawabnya dan menghilang. Jadi, Devendra terjerumus dalam investasi bodong. Nah, di titik inilah ekonomi atau keuangan Devendra hancur. Devendra mulai memutar otak mencari cara agar keuangannya bisa terselamatkan dengan cara apapun. Dan Devendra pun menemukan cara licik. Devendra justru berpura-pura sebagai pemasok gas rumah tangga yang mengatasnamakan Bharat Petroleum, padahal sebenarnya gas-gas yang dia kirim ke customer itu dari supplier lain. Tapi, lama-lama Devendra mulai kesulitan untuk terus menjalankan bisnis palsunya ini karena kekurangan modal. Devendra berpikir-pikir lagi bagaimana caranya agar tetap bertahan. Dan ya, Devendra menemukan cara licik lain. Jadi dari sepanjang jalur yang biasa dilewati truk-truk, yaitu dari Aligarh ke Lucknow, banyak sekali komplotan begal yang sering merampok truk-truk yang lewat di situ. Nah, Devendra melihat ini sebagai peluang. Devendra justru mengajak kerjasama para begal untuk merampok truk-truk pensuplai gas. Dan benar saja, bisnis gas yang dijalankan Devendra bisa berjalan. Untungnya, bisnis licik Devendra tidak berlangsung lama. Polisi berhasil mengungkap bisnis ilegalnya Devendra. Tak hilang akal, Devendra pun segera beralih ke bisnis licik lainnya. Devendra pindah ke kota Jaipur dan mulai melakukan praktek transplantasi ginjal ilegal dan praktek Ayurveda. Pasien-pasien Devendra berasal dari sebuah yayasan lansia, dan setiap operasi yang sukses, dia mendapatkan 100 juta sampai 140 juta rupiah. Sepanjang tahun 1995 sampai 2002, diperkirakan Devendra sudah melakukan 125 transplantasi ginjal ilegal. Dengan kata lain, ia telah mendapatkan kurang lebih 15 miliar rupiah dari transplantasi ginjal ilegal itu. Tak cukup puas, Devendra masih ingin mendapatkan uang lebih banyak.
Kali ini, Devendra bekerja sama dengan komplotan begal di Jaipur. Mereka membegal supir-supir taksi. Strateginya adalah para begal ini akan berpura-pura menjadi penumpang taksi, lalu mereka akan meminta diturunkan ke lokasi yang sudah disepakati, dan mereka akan menghabisi para supir taksi itu sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, supir-supir taksi yang tak berdaya akan dibedah oleh Devendra dan diambil organnya. Lalu Devendra menjual organ-organ itu ke pasar gelap. Selain itu, mobil-mobil taksi dari para korban akan dijual dan Devendra mendapat 4,5 juta rupiah per mobil. Yang mengerikan adalah tubuh-tubuh tak bernyawa dari para supir taksi itu dibuang ke sebuah kanal yang bernama Kanal Hazara. Alasannya memilih kanal ini adalah banyak buaya yang hidup di Kanal Hazara. Jadi begitu Devendra membuang mayat di kanal itu, para buaya akan langsung memakan mayat korban, sehingga sangat sulit untuk melacak sisa-sisa tubuh korban. Ya, namanya kejahatan. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Banyak laporan orang hilang yang masuk kepada kepolisian Jaipur. Di tahun 2004, polisi berhasil menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Devendra pun ditangkap di tahun yang sama. Dalam persidangan, terungkaplah jika Devendra sudah membunuh kurang lebih 100 orang supir taksi, melakukan pencurian organ, dan merampas mobil taksi. Tapi sayang, jaksa sangat kesulitan untuk membuktikan keberadaan jasad korban karena jasad-jasad tersebut telah terurai asam dalam perut buaya. Karena kurangnya bukti, Devendra hanya didakwa atas pembunuhan 7 supir taksi antara tahun 2002 sampai 2004. Devendra juga dikenai hukuman berlapis, yaitu dakwaan tentang transplantasi ilegal terhadap 125 orang yang dia lakukan di tahun 1994 sampai 2002. Dan akhirnya, Devendra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Devendra kembali disidang karena ditemukan bukti-bukti yang baru. Nah, dalam sidang inilah Devendra baru mengaku jika dia mungkin sudah menghabisi 50-100 orang supir taksi. Tapi dia lupa akuratnya berapa orang, karena Devendra berhenti menghitung setelah membunuh orang ke-50. Di tahun 2008, Devendra dijatuhi hukuman mati. Tapi entah kenapa eksekusi mati Devendra tidak langsung dilaksanakan. Sampai di bulan Januari 2020, setelah menjalani 16 tahun penjara, Devendra mendapat bebas bersyarat selama 20 hari. Jadi Devendra menjadi tahanan kota di Jaipur. Tapi seperti yang bisa kita tebak, saat masa bebas bersyaratnya habis, Devendra tidak kembali ke penjara. Dengan kata lain, Devendra kabur dan otomatis menjadi buronan polisi. Untungnya pada bulan Juli 2020, Devendra berhasil tertangkap dan kembali di penjara. Nah, itu guys cerita untuk hari ini. Gimana menurut kalian tentang Dokter Iblis Devendra Sharma? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.